Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agita Lovika dari Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat rekonsiliasi fiskal dan mengisinya ke dalam lampiran 1 YSPT 1771 PPh Badan. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mempersiapkan laporan keuangan perusahaan. Yaitu berikut data-data keuangan perusahaan untuk tahun yang kita tuju. Ini pada saat ini soal yang saya dapat tahun 2018. Di dalam data keuangan ini terdapat peredaran bruto, penjualan bersih, laba bruto, laba neto, biaya di luar usaha, dan perinciannya. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu yang pertama, kita harus membuat kertas kerjanya yang sesuai dengan laporan data keuangan perusahaan. Berikut ini adalah koreksi fiskal yang sudah saya buat. Di sini dapat kita lihat bahwa data keuangan yang ada di soal itu dapat kita input ke dalam kertas kerja sesuai dengan yang ada di soal. Semuanya dimasukkan dari mulai peredaran bruto, penjualan mesin, jasa perbaikan, hingga sampai yang terakhir yaitu biaya dari luar usaha. Coba kita scroll ke bawah dulu. Nih, biaya dari luar usaha. Setelah kita sudah membuat keterangan apa saja yang ada di dalam deskripsi, kita lanjut ke nilai komersialnya. Komersialnya juga kita dapat dari laporan keuangan perusahaan. Tinggal kita masukkan sesuai yang ada. Dan di sini juga saya terdapat kolom koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu ada 2, yaitu positif dan negatif. Positif itu adalah ketika pada saat koreksi positif digunakan pada saat ingin mengurangi nilai beban yang dikoreksi dan bisa juga ingin menambah penghasilan yang dikoreksi. Begitu pula yang sebaliknya yang negatif, yaitu menambah beban yang ingin dikoreksi atau mengurangi penghasilan yang dikoreksi. Nah, lanjut di sini setelah kita sudah koreksi fiskal, hasilnya akan masuk ke dalam nilai fiskal yang ada. Inilah yang akan kita pakai untuk masuk ke dalam ISPT PPh Badan 1771 yang ada di lampiran 1. Bagaimana cara kita bisa mengoreksinya? Dapat kita lihat di keterangan soal. Di keterangan soal sudah tertulis data-data terkait dengan biaya di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim pelanggan. Nah, dapat kita ketahui kalau misalnya nilai fiskal itu tidak dapat memasukkan nilai pencadangan yang ada di perusahaan karena pajak itu mempunyai nilai realisasi bukan pencadangan. Maka dari itu kita harus mengoreksi nilai pencadangan yang ada. Karena pada saat itu dia retur penjualan sebenarnya 180 juta, maka yang dimasukkan ke fiskal adalah senilai 180 juta. Dari situ kita dapat koreksi fiskal, yaitu selisih dari 271 juta dengan 180 juta, yaitu senilai 91 juta. Dikoreksi positif karena ini merupakan bagian dari beban. Merupakan bagian dari beban. Lanjut ke nomor 2, yaitu untuk diskon penjualan perusahaan menggunakan metode pencadangan. Di sini dibilang lagi metode pencadangan. Itu tidak bisa
tidak bisa dimasukkan, sudah pasti tidak bisa dimasukkan ke dalam fiskal. Namun yang terrealisasi senilai 230.904.000. Berarti yang dapat kita masukkan hanya 230.904.000. Sisanya itu adalah selisih dari 103.101.000 dan dengan 230.904.000, yaitu selisihnya senilai 120.803.000 dan dimasukkan ke dalam koreksi negatif. Lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini terdapat persediaan. Di sini keterangannya persediaan perusahaan menggunakan metode Comwell dengan tabel perbandingan antara harga pasar dengan harga perolehan. Nah, di dalam nilai komersil, persediaan awal barang menggunakan harga pasar, sedangkan untuk penilaian fiskal, nilai fiskal itu menggunakan harga perolehan. Maka dari itu terdapat selisih yang harus dikoreksi. Persediaan awal senilai 17.750.000. Untuk dimasukkan ke dalam fiskal, kita dapat masukkan 18.891.000. Maka dikoreksi negatif senilai 1.141.000.000 rupiah. Untuk pembelian, dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Untuk pembelian tidak usah dikoreksi karena tidak ada bertentangan dengan nilai pajak. Persediaan akhir kita harus koreksi karena tadi di keterangan nomor 3 yaitu 38.380.000.000 itu merupakan harga pasar, sedangkan kita menggunakan harga perolehan. Maka yang dikoreksi fiskal senilai 750 juta dan dimasukkan ke dalam koreksi positif. Lanjut lagi ke total HPP. Total HPP adalah penjumlahan dari semuanya. Ini juga totalnya pasti berbeda karena sudah ada yang dikoreksi dari nilai fiskal dan nilai komersial. Lanjut ke nomor 5. Dalam biaya gaji, kita masuk ke biaya ya. Dalam biaya gaji dan tunjangan, terdapat pengeluaran PPh 21 yang ditanggung perusahaan senilai 29.500.000, lembur 80.310.000, tunjangan makan siang sebesar 34 juta, bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Di sini dapat diketahui ada 2 yang harus dikoreksi. Yang pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung. Karena keterangannya ditanggung, maka kita harus mengoreksi PPh pasal 21 tersebut. Yang tidak dikoreksi adalah PPh pasal 21 yang ditunjang. Karena ini ditanggung, maka dimasukkan koreksi positif sebesar 29.500. Dan lagi-lagi bonus yang dicadangkan. Karena karena fiskal tidak memperbolehkan untuk metode pencadangan, maka itu wajib dikoreksi senilai 120 juta. Dari sini kita ketahui ditotalkan 120 juta tambah 29.500 senilai 149.500.000 rupiah. Lanjut ke nomor selanjutnya. Dalam biaya transport dapat diketahui terdapat pembelian tiket uang saku 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Lagi-lagi ini tidak diperbolehkan karena ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam biaya fiskal karena ini merupakan pengeluaran atas kepentingan pribadi, bukan untuk perusahaan, bukan untuk kelangsungan perusahaan. 161 juta dikoreksi positif karena dia bersifat beban, dikoreksi positif sehingga nilainya
dikoreksi fiskal sehingga nilainya di fiskal 197.500.000. Lanjut kita ke nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta. Sewa komputer sebesar 30 juta dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Dapat diketahui di sini ada terdiri dari 3 biaya. Di sini dapat diketahui ada 3 biaya. Yang pertama untuk 3 tahun sewa kendaraan operasional sebesar 72 juta. Ini juga harus kita koreksi. Yang pertama ini harus kita koreksi sebesar nilai yang sudah dipakai untuk 3 tahun. Karena sudah terpakainya sudah terpakai untuk 2 tahun, maka kita harus penghitungannya 70 juta bagi 3 itu 3 tahun, dan dikali 2 adalah pemakaian dia sebesar maksud saya 72 juta bagi 3 kali 2 itu adalah sisa dari penyusutan yang sudah dipakai, karena dipakai pada saat tahun pertama, yaitu tahun 2018. Terus sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Ini tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya karena dia merupakan bersifat natura. Dia bersifat natura yang tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya, yaitu senilai, karena dia mengatakan di soal sisanya, berarti menurut penghitungan saya adalah total dari biaya sewa dikurangi senilai 102 juta, yaitu penambahan dari 72 juta ditambah 30 juta senilai, maka dari itu yang dikoreksi senilai 190.500.000 rupiah. Lanjut ke nomor selanjutnya. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan. 3 juta per bulan mulai bulan Juni, biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Ini kita lagi-lagi kita koreksi karena di sini ada biaya perawatan yang 3 juta, biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni. Kita hitung dari Juni ke Desember itu ada 7 bulan. Maka dari itu kita kalikan 3 juta kali 7 bulan. Berhubung ini merupakan kendaraan sedan, nilai yang hanya bisa dimasukkan ke dalam nilai fiskal yaitu 50%. Dari situ kita sudah bisa lihat rumus yang saya buat. Rumus yang sudah saya buat, 3 juta kali 7 bulan dikali 50%. Dan ditambah total dari seluruh nilai biaya perawatan dan perbaikan dikurangi 21 juta dari pertambahan 3 juta kali 7 ditambah 400.000 per bulan dikali 12. Itu kita kurangin totalnya dari C24 ini senilai ini 57.750.000 dikurang 21 juta dikurang lagi 400.000 kali 12. 21 juta ini adalah 7 kali 3. 7 bulan kali 3 juta. Dapat nilainya senilai 42.450.000 yang harus kita koreksi. Terus lanjut ke nomor selanjutnya.
Biaya iklan. Biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Di sini di komersial nilainya 300 juta. Karena yang hanya diakui fiskal itu biaya nominatif, berarti ada kelebihan beban 10 juta. Itu harus juga kita koreksi di koreksi positif. Lanjut ke nomor selanjutnya, itu ada dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES, PBB pabrik dan kantor, SKPKB PPh badan, dan STP denda PPh pasal 25. Yang kita koreksi adalah yang pertama-tama PBB MES. Kenapa PBB MES? Karena PBB itu digunakan untuk MES, lagi-lagi itu adalah natura. Lanjut ke SKPKB PPh badan sebesar 18.900.400. Karena ini merupakan nilai yang tidak bisa dapat dimasukkan ke dalam biaya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam nilai fiskal. Lanjut ke STP denda senilai 1.640.000, itu juga tidak bisa dimasukkan karena itu berupa denda. Lanjut ke nomor selanjutnya 11. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi. Telepon kantor 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Untuk di sini untuk di biaya telepon direksi kita dapat memasukkan ke dalam nilai fiskal hanya 50%. Persis kayak transportasi sedan tadi, yaitu 18.252.000 dikali 50%. Terus untuk direksi telepon kantor itu kita tidak koreksi. Itu dapat dimasukkan ke nilai fiskal. Yang kita koreksi adalah sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Untuk menghitung sisa tersebut adalah kita cari total yang ada atas biaya listrik itu adalah senilai 57.750.000 dikurang 18.252.000 dikurang 18.252.000 dan dikurang lagi 25.980.000, maka dapat hasilnya total dari itu semua 22.644.000. Dapat dilihat ya rumusnya untuk kalau misalnya ingin lebih jelas lagi di sini. Lanjut ke dalam biaya lainnya. Biaya lainnya di sini keterangannya adalah dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan sumbangan kebakaran di Tambora 25 juta, biaya penelitian riset di Aceh 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung 22 juta. Di sini kita ada dua nilai yang dikoreksi. Yang pertama adalah untuk biaya sumbangan. Kenapa biaya sumbangan dikoreksi? Karena biaya sumbangan tidak tingkat nasional. Hanya di sini tidak ada keterangan tingkat nasional, maka biaya tersebut kita koreksi. Dan biaya yang tidak terdapat bukti pendukung sudah pasti dikoreksi karena tidak tahu karena kita tidak tahu itu biaya untuk benar-benar perusahaan atau biaya lainnya yang seperti tadi, yang misalnya personal untuk pribadi jalan-jalan keluar kota atau apapun itu, kita tidak tahu biayanya. Lanjut ke perusahaan yang memperoleh penghasilan dari luar usaha. Coba kita lihat penghasilan dari luar usaha perusahaan itu ada tiga. Yang pertama
bunga deposito, dividen dari Thailand bruto dengan nilai bruto, dan laba selisih kurs. Di sini yang kita koreksi adalah penghasilan bunga deposito dan penghasilan dividen. Maka yang ada di nilai fiskal sebesar hanya dari laba selisih kurs, yaitu 1.250.000.000. Lanjut ke biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha itu ada yang pertama, di sini biayanya cuma ada satu, yaitu bunga pinjaman senilai 2.550.000.000. Rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450.000.000. Serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125.000.000. Di sini kita harus koreksi nilai bunga pinjaman untuk tahun ini, yaitu dengan cara 3.125.000.000 dibagi 28.450.000.000 dikali dengan biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000, dan hasilnya keluar sebesar 280.096.661. Ini dimasukkan ke dalam koreksi positif dan nilainya menjadi 2.269.903.339. Lalu kita jumlah, maka total laba neto komersialnya sudah keluar. Terjadi selisih di antara laba komersial terjadi selisih antara nilai komersial dengan nilai fiskal. Untuk tabel berikutnya adalah, ini merupakan tabel yang untuk mempermudah kita mengisi ISPT, yaitu di sini sudah saya kategorikan kolom-kolom yang akan dibutuhkan dalam ISPT, yaitu kayak biaya-biaya yang 5A, 5B, 5C itu sudah saya masukkan. Sudah saya kelompokkan di kategori untuk memudahkan menginput nilai-nilai itu ke dalam ISPT. Jadi sudah saya kelompokkan kategorinya per kategori di sini. Setelah selesai koreksi fiskal, kita dapat langsung membuka aplikasi ISPT. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam lampiran 1, formulir 1, penghitungan penghasilan neto fiskal. Ini dapat kita buka. Coba kita close dulu ya. Yes. Ini kita dapat buka di sini. Di lampiran, di formulir 17711, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Kita buka. Nah, ini sudah ada angkanya karena hasil penghitungan yang sudah kita buat di video sebelumnya. Dan sisanya adalah kita mengisi yang kosong itu dengan nilai yang sudah kita hitung di koreksi fiskal. Di sini juga dapat kita lihat, dari soal juga dapat kita lihat informasinya untuk mengisi ISPT tersebut. Di sini dapat kita lihat peredaran usaha.
yang ditanya peredaran usaha itu adalah sebesar 46 miliar 617 juta 989.000. Terus lanjut lagi, dari penghasilan di luar usaha kita dapat lihat juga dia ada sebesar biaya dari luar usaha sebesar 2 miliar, penghasilan dari luar usaha tidak ada. Maksud saya ada ya, sebesar penghasilan dari luar usaha sebesar total dari 3 penghasilan yang ada, yaitu bunga deposito sebesar 120 juta, ditambah 550 juta dari dividen dari Thailand, terus selisih kurs senilai 1 miliar 250 juta. Totalnya adalah 2 miliar 20 juta. Lalu untuk penghasilan netonya di nomor 2 tidak ada karena tidak ada di keterangan soal, jadi tidak usah diisi. Dan nomor 3 itu sudah otomatis, jumlah penghasilan neto komersial sudah otomatis terisi nilainya, dan pastikan kembali sesuai dengan yang ada di soal atau di laporan keuangan yang Anda punya, yaitu 8 miliar 66 juta 739.000. Sesuai ya. Di sini ada 3 halaman. Halaman pertama sudah, lanjut ke halaman 2. Ini halaman 2 yang sudah saya buat di sini. Nih. Ini merupakan pengelompokan yang sudah saya buat tadi. Kategori yang dibutuhkan ISPT. Yang pertama kategori 5A, biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Itu sebesar 344 juta 576. Terus untuk 5B, karena pada saat kita koreksi fiskal dia terdapat di 2 kategori, yaitu positif dan negatif, maka selisihnya lah yang kita masukkan, yaitu positif 211 juta dikurang 127 juta 803.000, itu nilainya senilai 83 juta 197.000. Itu yang kita masukkan. Lanjut ke 5C tidak ada, 5D tidak ada, 5E ada 25 juta. Ini apa ya? Ini 5F, pajak penghasilan 29 juta 500. 5G nggak ada, 5H nggak ada, 5H ada 20 juta 990.400. Selisih penyututan di 5I nggak ada, selisih amortisasi nggak ada, di biaya yang ditangguhkan pengakuan itu di 5K senilai 48 juta. Iya, 48 juta. Nah, di 5I kita nggak bisa masukin karena di 5I selisih yang ada itu masuknya negatif, sedangkan di 5I itu adalah penyesuaian fiskal positif lainnya. Karena ini nilainya negatif, tidak dapat kita masukkan di 5I. Untuk jumlah ini sudah diisi otomatis di jumlahnya. 5A sampai 5L. 5L maksud saya. 5L tidak dapat dimasukkan karena ini nilainya negatif, sedangkan yang ditanya positif. Lanjut di halaman 3.
Nah, baru ini kita dapat masukkan 5L ini dapat kita masukkan ke dalam penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 54 juta 885 339. Enter. Nah, berikut penghasilan neto fiskal sudah diisi secara otomatis. Dari sini pastikan kembali yang diisi sudah sesuai dengan koreksi fiskal yang sudah dibuat, karena ini sangat mempengaruhi nilai pajak yang akan dibayar. Kalau sudah pastikan ini sesuai, langsung dapat kita simpan. Apakah data akan disimpan? Ya, data akan disimpan. Data berhasil disimpan. Lalu dapat kita tutup. Sekian dari video tutorial yang sudah saya buat untuk mengenai rekonsiliasi fiskal dan pengisian di SPT PPh badannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton.